Selamat pagi bagi saudara-saudari yang terkasih. Berjumpa lagi dengan kami di Renungan Harian HKBP Batam, Resort Batam. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, ada baiknya kita menyerahkan diri mendengarkan firman Tuhan agar setiap proses kehidupan kita dapat berjalan sesuai apa yang Dia kehendaki. Sebelum kita mendengarkan renungan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur kepadamu atas berkat yang senantiasa dapat kami rasakan hingga pada hari ini. Engkau masih memberi kami kesempatan menikmati keindahan, memperoleh nafas kehidupan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan, sebentar kami menyerahkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Agar firman-Mu ini dapat menjadi bekal bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, ajarlah kami Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami dengar, sehingga kami dapat melakukannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada pagi hari ini firman Tuhan menyapa kita dari kitab Pengkhotbah, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang kedua. Pengkhotbah pasalnya yang ke-7, ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita, beginilah firman Tuhan. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini pengkhotbah datang kepada kita menyampaikan suatu dasar pemikiran mengapa kita lebih baik berada atau pergi ke rumah duka daripada berada di rumah pesta. Fakta yang sering kita jalani bahwa kita dapat berada di dua situasi yang berbeda dan di waktu yang berbeda juga. Salah satu contoh ketika ada dua situasi, yang pertama itu duka cita, yang pertama itu sukacita, kita sering membagi waktu kita. Sebentar kita berada di rumah duka, sebentar lagi kita berada di rumah pesta. Pengkhotbah juga sebetulnya bisa saja mengatakan
untuk membagi waktu berada di rumah duka dan berada di rumah pesta. Tetapi melalui firman Tuhan pada saat ini pengkhotbah datang kepada kita, menyampaikan suatu pemikiran kepada kita, lebih baik pergi ke rumah duka, lebih baik. Kata lebih baik berarti ada pilihan yang harus kita tentukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tidak semua hal yang apalagi yang sangat penting itu dapat disatukan atau dapat dibagi-bagi. Oleh karena itu kita harus memiliki sifat sikap yang jelas dalam menentukan suatu pilihan. Dan di dalam menentukan suatu pilihan tersebut, kita harus memiliki landasan, kita harus memiliki dasar. Ketika kita menentukan suatu pilihan, kita harus memiliki dasar teologisnya. Nah, sekarang satu hal yang ingin disampaikan pengkhotbah, satu hal dasar, mengapa kita lebih baik di rumah duka daripada di rumah pesta, yaitu di rumah duka itulah terakhir kali kita melihat wajah dia yang meninggal. Yang kedua, di rumah duka jugalah kita dapat melihat, kita dapat mengintrospeksi diri kita. Disitulah kita bisa melihat kembali bagaimana proses kehidupan yang kita jalani pada saat ini. Di rumah duka, ketika kita berada di rumah duka, kita dihantarkan untuk memikirkan kehidupan yang akan datang. Karena apa? Karena kita bisa melihat semua manusia pada akhirnya akan meninggal. Sehingga kita dihantarkan untuk mengintrospeksi diri kita kembali. Apakah kita sudah siap? Bagaimana kehidupan ke depannya yang akan kita jalani? Kehidupan setelah kematian. Yang ketiga, kita dapat mengambil hikmatnya akan kehidupan yang sudah kita jalani. Terlebih kehidupan yang akan kita jalani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini ingin mengajak kita, ingin mengajar kita untuk tidak salah memilih pilihan-pilihan yang ada di dalam kehidupan kita. Hidup yang sekarang ini adalah kehidupan yang serba canggih, yang sudah disediakan oleh dunia ini. Oleh karena itu kita harus dapat menentukan pilihan mana yang lebih prioritas. Dan menentukan mana yang lebih prioritas itu, kita harus memiliki dasar. Dasarnya bukanlah pemikiran duniawi, tetapi kita harus memiliki dasar pemikiran teologis yang telah diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Banyak sekarang kita sulit untuk menentukan satu pilihan. Kita sering berada di ruang yang abu-abu, tidak jelas. Ketika pilihan secara duniawi datang dan secara kehidupan rohani bertentangan, kita sering bingung memilih yang mana. Oleh karena itu, lebih baik di rumah duka daripada di rumah pesta. Artinya kita harus memiliki pandangan pemikiran kehidupan setelah kematian. Artinya kita tidak bisa mengandalkan pemikiran secara duniawi kita. Karena kehidupan ini bukan sebatas kehidupan secara fisik saja. Tetapi setelah kehidupan ini ada kematian, dan setelah kematian ada kehidupan yang baru yang telah disediakan oleh Kristus. Sehingga kita diajak untuk memikirkan sampai ke situ kehidupan yang akan kita jalani. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tidak ada sekedar baik, tetapi harus menjadi lebih baik dan harus dilandaskan oleh
dasar teologis yang jelas ajaran Kristus. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami telah Engkau ajarkan tentang sebuah pilihan yang menjadi prioritas kami di dalam kehidupan kami saat ini dan kehidupan setelah kematian. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami, kuatkan kami untuk dapat menentukan suatu pilihan yang dilandaskan oleh ajaran-Mu kepada kami, sehingga kami dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Pada saat ini Tuhan, setiap aktivitas yang akan kami jalani, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, agar Engkaulah yang dapat menemani, memberi kami kelancaran, sehingga apa yang kami lakukan pada pagi hari ini, pekerjaan yang ingin kami lakukan, dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian perjumpaan kita. Semoga aktivitas kita pada satu hari ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Nya. Sampai berjumpa kembali di Renungan Harian HKBP Batam bersama kami, Full Timer HKBP Batam. Shalom.